Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mana dalam perkuliahan mata kuliah konstruksi sistem pipa. Pada kesempatan kali ini kami hendak mereview jurnal internasional yang mana kelompok 5 ini terdiri dari yaitu pertama Zilhamidi MPM G1C 018 010, selanjutnya M. Imran Muhajir MPM G1C 018 selanjutnya Fauzi Batullah MPM G1C 019 dan Farah Ramadan MPM G1C 019 Mana dosen pengampunya itu Pak Ahmad Fauzan Suryono STMT. Dari jurnal kami ini berjudul Gas Piping System Fatigue Life Estimation Through Acoustic Induced Vibration atau AIV Analysis. Instansi yang mengeluarkan jurnal ini itu School of Chemical Engineering, College of Engineering, University Teknologi Mara, Shah Alam Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Peneliti pada jurnal ini itu Muhammad Fazril Irfan Ahmad, Muhammad Solihan Mustafa, Ahmad Daniel Zulhilmi, Ahmad Nasfuad, dan Zulkifli Abdul Rashid. Nah, lanjut pada bagian pendahuluan dari jurnal yang kami review ini, yaitu dalam sistem perpipaan gas, fasilitas pemrosesan gas hidrokarbon berkecepatan tinggi sering melewati pembatasan atau alat pengurangan tekanan, seperti control valve, pressure safety valve, dan restriction orifice atau RO. Tekanan diferensial tinggi di katup ini cenderung menghasilkan frekuensi akustik yang tinggi. Lalu tegangan struktural yang dihasilkan oleh sistem perpipaan oleh tekanan akustik tinggi melalui eksitasi aliran gas dikenal dengan acoustic induced vibration atau AIV. Dalam AIV sendiri merupakan mode pulsasi akustik closed wall atau RD tinggi dapat dengan cepat berkembang menjadi kegagalan kelelahan pipa, biasanya dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Namun getaran di dinding pipa tidak menunjukkan perubahan yang dapat dideteksi pada struktur perpipaan dan pergerakan aliran gas. Jadi kegagalan kelelahan terjadi menjadi perhatian utama bagi banyak perusahaan karena berkaitan dengan keselamatan pabrik. Sebenarnya masalah kegiatan AIV harus diperhatikan pada tahap perancangan sistem pipaan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan eksitasi yang berlebihan. Setelah sistem perpipaan telah dibuat, sama pentingnya untuk mengukur tingkat kegetaran untuk memprediksi perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya itu dalam memprediksi modifikasi korektif yang diperlukan untuk kegagalan perpipaan, kurva harus didesain empiris, digunakan untuk menghitung probabilitas kegagalan menggunakan rasio diameter tebal pipa dan daya akustik sebagai masukan dalam studi sebelumnya yang menghasilkan perkiraan akurasi yang lebih rendah untuk kegagalan fatigue. Pedoman Energi Institute didasarkan pada kurva desain Karucci-Muller dan persamaan tingkat daya suara pipa internal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Fauzi Batullah. Kepada Fauzi Batullah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi. Yang pertama, yang A-nya penentuan tingkat daya dan bunyinya. Dalam studi ini, tingkat kekuatan suara dihitung menggunakan pedoman penghindaran kelelahan akibat getaran dalam pipa. Proses dari Institut Energi, tingkat kekuatan suara dihitung pada sumber di mana getaran itu dihasilkan karena tingkat kekuatan suara adalah fungsi utama. Dari kondisi hulu, sumber-sumber ini termasuk blowdown valve atau BDF, choke valve atau IFA atau flow valve, dalam kurung FV, pressure safety valve, dalam kurung PSV, dan restriction orifice, dalam kurung RO. Laju aliran massa berbeda pada setiap katup pelepas karena pembukaan katup pelepas yang
terhubung selama skenario tekanan berlebih. Dalam studi kasus ini, 30 katup pengurang tekanan dievaluasi. Sementara itu, kebisingan aliran sepanjang pipa berkurang sampai beberapa derajat karena kehilangan viskos dan kondisi panas di dinding. Rendaman ini umumnya sekitar 3 dB per 50 diameter pipa. Panjang pipa diasumsikan 1 meter dalam penelitian ini. Asumsi konservatif. Dengan bertambahnya panjang pipa antara katup dan lokasi berisiko tinggi dari katup, energi akustik dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima PEWL. Pada sambungan cabang dihitung untuk 7 tekanan mengurangi perangkat dengan panjang 1 meter. Perangkat tersebut adalah BDF 3802 IFA 0111 PSF 1221 PSV 3850A PSV 4032 PSV 7021 A atau PRB dan RO 3809. Analisis akustik disarankan ke satu sumber penurunan tekanan dengan menghitung tingkat daya suara. Seperti pada yang pertama yang kemudian dibandingkan dengan tingkat daya yang diizinkan. Seperti pada PEWL tergantung pada proses parameter, termasuk laju aliran massa, penurunan tekanan suhu gas, dan komposisi gas, namun hanya ada satu parameter yang mempengaruhi PEWL yang diperbolehkan, yaitu rasio diameter. PWL di sumber bisa dilihat PWL sama dengan 10 log 10 P1 dikurang P2 per P1 pangkat 36 W pangkat 2 buka kurung T per MW tutup kurung pangkat 12 tutup kurung ditambah 126,1. Jika dihitung nilai PWL melebihi nilai PWL diperbolehkan, maka sistem perpipaan mungkin rentan terhadap HIV. Jika PWL melebihi 155 dB, PWL dari diskontinuitas arus utama juga harus ditentukan, seperti pada PWL diperbolehkan. PWL allowable sama dengan 173,6 dikurang 0,125 buka kurung D2 per T2 tutup kurung. PWL pemegatan dari jalur utama, PWL distant sama dengan PWL source dikurang 60 LDIS per D-ins, di mana D2 inset pipa diameter milimeter, T2 sama dengan pipet milimeter, LDIS sama dengan jarak antara sumber dan diskontinuitas las asimetri milimeter. DIS diameter internal saluran utama milimeter. Selanjutnya. Yang B, penentuan kemungkinan gagal atau LOV. Penilaian menghasilkan nilai LOV arus utama pada setiap diskontinuitas las, misalnya sambungan lubang kecil, telas atau tumpuan las. Tindakan korektif akan diperlukan pada diskontinuitas ketika nilai LOV mereka sama dengan 1. Menggunakan PWL di lokasi yang diinginkan tergantung pada jenis sambungan yang digunakan, seperti jenis sambungan yang dilas, duplex, bahan perpipaan, atau tidak sama sekali. Jumlah siklus kegagalan. Tabel 1 menunjukkan nilai LOV yang menjadi dasar perencanaan ulang sistem perpipaan. Jika dapat diterapkan, nilai LOV yang dihitung kemudian dikonfirmasikan dengan kurva batas desain Eisinger, di mana
garis batas desain dan batas lelah yang diizinkan dibuat berdasarkan. Selanjutnya, bisa kita lihat tabel satunya. Tindakan yang diperlukan dilakukan berdasarkan LV score. Skor LV yang bisa kita lihat di sini aksi di jalur utama. Jalur utama harus didesain ulang oleh spesialis, didukung atau analisis rinci dari jalur utama harus dilakukan. Pemantauan getaran harus dilakukan. Sambungan lubang kecil, buka kurung small bore condition, bisa disingkat SBC, harus diperiksa dan survei visual harus dilakukan untuk memeriksa konstruksi yang buruk. Dan skor LV 0,5 kecil dari LV yang pertama, peningkatan integrasi perpipaan harus diterapkan. Pemantauan getaran harus dilakukan. SBC harus diperiksa dan survei visual harus dilakukan untuk memeriksa konstruksi yang buruk. Dan tabel yang ketiganya, kolom yang ketiganya 0,2 lebih kecil dari LOV 0,5, SBC harus diperiksa dan survei visual harus dilakukan untuk memeriksa konstruksi yang buruk. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, mendesain ulang myelin pada koneksi small bore. Untuk perangkat penurunan tekanan yang gagal dalam penyaringan AIV, LOV lebih dari 0,5, analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengurangi getaran. Tampilan model perangkat penurun tekanan yang mengalami kegagalan kelelahan dibangun dengan program komputer SolidWorks dan diekspor ke ANSYS untuk analisis stres. Analisis elemen hingga (FEA) kemudian digunakan untuk mensimulasikan getaran perpipaan yang dipicu oleh tekanan dinamis suara internal pipa. Tegangan dinamis perpipaan yang dihasilkan dari getaran juga diperkirakan. Selanjutnya, PWL di sumbernya, hasil studi telah disajikan sebagai sound power level atau PWL yang menangkap pembangkitan dan propagasi energi akustik dalam sistem gas yang berafiliasi. Tingkat kekuatan suara dihitung terlebih dahulu di tempat sumber getaran dihasilkan, yaitu pada blowdown valve, choke valve, flow valve, pressure keamanan valve, dan restriction orifice. Laju aliran massa pada masing-masing katup lepas berbeda karena pembukaan katup lepas yang terhuyung-huyung selama skenario tekanan berlebih. Pada tahap pertama penyaringan AIV, 7 dari 30 katup penurunan tekanan yang diperiksa masing-masing menghasilkan PWL lebih tinggi dari 155 desibel, dan karenanya memerlukan evaluasi lebih lanjut pada nilai LOV mereka sesuai dengan pedoman Energi Institute. Ketujuh perangkat tersebut adalah BDV 3802, IVA 0111, PSV 1221, PSV 3850A, PSV 4032, PSV 7021A, B, dan RO 3809. Seperti terlihat pada tabel 2 PWL, masing-masing sumber dihitung menggunakan menurut pedoman EI dan sebagian besar tingkat kekuatan suara yang dihitung lebih rendah dari kriteria batas. Ini berarti tidak diperlukan penilaian lebih lanjut karena LOV kurang dari 0,30 di mana sistem dianggap dapat diterima dan tidak diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Aliran massa yang lebih tinggi dari gas kompresible bergerak menuju perangkap reduksi yang dihasilkan tinggi PWL. Karena alat pengurang tekanan mengurangi tekanan gas, tekanan hilir lebih rendah dibandingkan dengan tekanan hulu. Karena itu, jika perbedaan antara tekanan hulu dan tekanan hilir tidak tinggi, parameter tidak akan mempengaruhi nilai PWL secara signifikan. Nilai suhu dan berat molekul gas juga menunjukkan kecenderungan yang sama untuk setiap tekanan perangkat reduksi. Dengan demikian, nilai PWL tidak akan dipengaruhi secara signifikan.
Untuk selanjutnya, tabel kedua, pemeriksaan AIV fase 1 di sumber. Tek BDV 3802 memiliki massa arus 40,21, tekanan hulu 11820, tekanan bawah 460, gas molekul 20,44, temperatur hulu 343,15, tingkat kekuatan suara 170,61. IVA 011, massa arus 814, tekanan hulu 16550, tekanan bawah 15,10, gas molekul 21,1, temperatur hulu 373,15, tingkat kekuatan suara 156,08. PSP 1221, massa arus 8,82, tekanan hulu 226,80, tekanan bawah 3,40, gas molekul 20,44, temperatur hulu 318,23, tingkat kekuatan 157,49. PSP 3850A, massa arus 11,76, tekanan hulu 43,80, tekanan bawah 7,30, gas molekul 20,29, temperatur hulu 351,07, tingkat kekuatan 157,83. Untuk PSP 4032, massa arus 12,77, tekanan hulu 182,05, tekanan bawah 5,30, gas molekul 21,44, temperatur hulu 306,98, tingkat kekuatan suara 160,11. Untuk PSP 7021A per B, massa arusnya 14,48, tekanan hulu 154, tekanan bawah 4, gas molekul 20,39, temperatur hulu 96,95, tingkat kekuatan suara 161,33. RO 3809, massa arus 60,67, tekanan hulu 118,60, tekanan bawah 13,70, gas molekul berat 19,08, dan temperatur hulu 359, serta tingkat kekuatan suara 173,38. Untuk selanjutnya, dijelaskan oleh Zil Hamidi. Untuk Baik, selanjutnya penentuan untuk PWL hasil pembahasan, yaitu penentuan PWL atas panjang pipa ke sambungan cabang dan LOF. Pada tabel 3 menunjukkan nilai LOF untuk sambungan lubang kecil dari perangkat pengurang tekanan bertanda dengan 4 perangkat, yaitu nomor TEK IFA 011, terus PSV 1221, PSV 3850A, dan PSV 4032. Skip. Kemudian pada tabel 3 yaitu tag nomor di mana BDV 3802, kemudian IVA 0111, kemudian PSV 1221, kemudian PSV 3850A, kemudian PSV 4032, PSV 7021A per B, kemudian RO 3809, di mana di sini ada diameter pipanya dalam satuan milimeter, kemudian ketebalannya juga milimeter. Di sini dalam lulus dan gagalnya yaitu BDV 3802 gagal, dan juga RO 3809 gagal, dan yang lainnya lulus. Selanjutnya, tingkat daya suara yang diizinkan atau PWL didasarkan pada masing-masing rasio di diskontinuitas katup reduksi dari diameter saluran utama terhadap ketebalan. Nah, di sini dari survei dan survei visual yang harus dilakukan untuk memeriksa konstruksi yang buruk. Sebaliknya, nilai LOF dan RO 3809 lebih tinggi dari 0,5 menunjukkan bahwa perbaikan perpipaan akan menjadi penting. Lanjut. Kemudian untuk
garis yang skor LOV 0,3, langkah-langkah tindakan reparatif harus dipertimbangkan untuk meningkatkan perpipaan integritas. Pedoman EI menawarkan beberapa opsi untuk mencapai penurunan LOF. Pipa saluran dianggap dapat diterima dan tidak ada tindakan yang diperlukan jika LOF kurang dari 0,3. Jika LOF jatuh antara 0,3 dan 0,5, studi visual harus diterapkan untuk memeriksa perkembangan geometri dukungan yang buruk untuk jalur primer. Jika LOF yang dihitung adalah 0,5 dan 1,0, studi visual harus dicoba untuk memeriksa pengembangan geometri dukungan untuk jalur primer. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa masalah AIV dapat diatasi pada tahap desain, di mana tingkat akustik dapat diperkirakan dan penyesuaian yang diperlukan dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan getaran karena eksitasi yang berlebihan. Pedoman Energi Institute memberikan pendekatan bertahap melalui penilaian kualitatif untuk mengidentifikasi mekanisme eksitasi potensial, sama memberikan urutan peringkat untuk memprioritaskan penilaian berikutnya. Dalam studi ini, penilaian kuantitatif dilakukan untuk menentukan LOV dari kelelahan pipa akibat getaran di area dengan risiko tinggi. Untuk peningkatan integritas perpipaan tipikal pada cabang yang dilas dengan potensi kegagalan kelelahan akibat getaran akustik yang tinggi, penggunaan Weldoled, terutama pada pipa berdinding tipis, harus dihindari. Sebagai gantinya, sapuan atau TEE pengurang tekanan direkomendasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Farhan sebagai moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasinya dari kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5 mata kuliah konstruksi sistem pipa. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.